Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Selamat datang kembali ke channel Manajemen B 2020 Universitas Islam Alauddin Makassar. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kelompok kami tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Sebelum itu, boleh jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Untuk lebih lanjut, mari simak video dari kelompok kami. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Terdiri dari perusahaan perseorangan, perusahaan firma, perseroan terbatas, perusahaan milik negara, dan perusahaan koperasi. Perusahaan perseorangan yaitu organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar, karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, serta modalnya tidak begitu besar. Contohnya yaitu toko kelontong. Yang kedua yaitu perusahaan firma, yaitu organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha, lalu membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Contohnya yaitu perusahaan Nike. Perseroan terbatas. Organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas ialah bentuk perusahaan yang paling penting, di mana perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal secara mengeluarkan saham. Contohnya yaitu Pertamina, Jarum, dan Gudang Garam. Selanjutnya yaitu perusahaan milik negara. Perusahaan ini lebih dikenal sebagai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pada umumnya, perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Yang membedakannya hanyalah pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan pemerintah berkecimpung dalam berbagai kegiatan ekonomi. Contohnya perusahaan perkebunan, perusahaan perdagangan, perusahaan asuransi, dan perusahaan minyak. Terakhir yaitu perusahaan koperasi. Perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Contohnya Kospin Jasa, Pekalongan, dan Kisep. Selanjutnya, perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Salah satu tujuan perusahaan ialah untuk memaksimumkan keuntungan. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan ialah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Bagaimana cara tujuan memaksimumkan keuntungan? Cara untuk mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan maksimum dicapai apabila hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Yang ketiga ada jangka pendek dan jangka panjang. Analisis kegiatan memproduksi perusahaan dikatakan di dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Faktor produksi yang dianggap tetap jumlahnya biasanya adalah faktor modal, seperti mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat memproduksi lainnya, dan bangunan perusahaan. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Di dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di pasar. Yang keempat ada firma dan industri. Firma adalah suatu unit produksi yang menghasilkan semua barang. Sedangkan industri adalah semua firma yang terdapat dalam sesuatu pasar tetap. Berikutnya ada fungsi produksi.
Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T tutup kurung, di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, T adalah tingkat teknologi yang digunakan, Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan, dan F adalah fungsi. Selanjutnya ada teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat, dan tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat, dan tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya dilihat dalam tabel hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Dalam tabel tersebut terdapat tenaga kerja, produksi total, produksi marginal, produksi rata-rata, dan tahap. Pada tahap pertama, di mana tenaga kerjanya kurang dari 3, produksi totalnya semakin lama semakin bertambah. Begitupun dengan produksi marginal dan produksi rata-rata. Sedangkan pada tahap kedua, di mana tenaga kerjanya lebih dari 3, kurang dari 9, produksi totalnya bertambah, tetapi semakin lama semakin sedikit. Sedangkan produksi marginalnya semakin berkurang. Begitupun dengan produksi rata-ratanya berkurang. Pada tahap ketiga, di mana tenaga kerjanya 9 atau lebih dari 8, produksi totalnya bukan bertambah, tetapi semakin lama semakin berkurang. Begitupun dengan produksi marginal dan produksi rata-rata. Produksi total rata-rata dari produksi marginal. Produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Produksi marginal dapat dihitung dengan persamaan berikut: MP delta P per delta MP delta TP per delta N. Produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Produksi rata-rata dapat dihitung dengan persamaan berikut: AP sama dengan TP per L. Adapun produksi total rata-rata dan produksi marginal yaitu penjelasan gambarannya itu seperti ini. Jika jumlah tenaga kerja digunakan kurang dari 3, maka kurva tapi cekung ke atas. Pada tenaga kerja 3, kurva MP lebih tinggi dari kurva AP, dan pada saat tenaga kerja 4, kurva dari MP menurun dan memotong kurva dari AP. Begitupun kurva AP pada juga ikut menurun, sedangkan kurva dari TP cembung ke atas. Pada tahap 3, di mana tenaga kerja lebih dari 8, kurva MP menurun dan memotong sumbu datar hingga berada di bawah sumbu datar. Dan kurva TP juga menurun, yang menunjukkan bahwa semakin banyaknya tenaga kerja, maka produksi total yang dihasilkan semakin berkurang. Selanjutnya, teori produksi dengan 2 faktor berubah. Dalam analisis ini, dimisalkan terdapat 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dimisalkan yang dapat diubah ialah tenaga kerja dan modal. Misalkan pula bahwa kedua faktor tersebut dapat dipertukar-tukarkan penggunaannya. Kurva produksi sama dalam kurung ISO Kwan menggambarkan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Kurva produksi sama, ini dia tabelnya seperti berikut: tabel tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Gabungan ABCD, tenaga kerja 1236, modal 6321. Selanjutnya yaitu
garis biaya sama ISO dalam kurung ISOCON. Garis menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya sama, data berikut yang diperlukan. 1. Harga faktor-faktor produksi yang digunakan. 2. Jumlah uang yang tersedia membeli faktor-faktor produksi.